warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, selamat pagi. Hari ini kita bertemu lagi meskipun melalui pembelajaran daring. Hari ini hari Kamis, kalian secara jadwal dipertemukan dengan saya dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Sebelumnya, untuk anak-anakku semua yang dulu berasal dari kelas 7A dan kelas 7B, insya Allah kalian sudah pernah bertatap muka dengan saya ketika pembelajaran di kelas 7. Tetapi untuk anak-anak yang dari kelas lain, itu berarti belum pernah bertemu dengan saya, dan izinkan saya memperkenalkan diri dulu, karena ibarat pepatah, jika tak kenal maka kita tidak akan bisa sayang. Nah, ini di layar sudah tertera nama saya. Ini adalah nama saya, Susmintari Dwi. Kemudian saya untuk tahun pelajaran 2020-2021 ini diberi tugas oleh Bapak Kepala Madrasah untuk mengantar kalian, untuk bersama-sama dengan kalian belajar dalam mata pelajaran IPS. Nah, ini untuk perkenalan berikutnya. Untuk alamat rumah, saya bertempat tinggal di Rambe. Nah, untuk anak-anak semua, mohon semuanya bersabar, mohon semuanya untuk bisa memahami bahwa dalam situasi pandemi COVID ini memang pemerintah sudah mengambil kebijakan bahwa pembelajaran itu dilaksanakan secara daring. Artinya tidak ada pembelajaran secara tatap muka. Maka kalian tolong untuk belajar dengan baik. Silahkan nanti seandainya ada pertanyaan, ada tanggapan, dan ada komentar terkait dengan mata pelajaran, maka silahkan ditulis di kolom komentar. Baik anak-anak semuanya, saya harapkan kalian sehat walafiat. Sebelum memulai pelajaran, saya akan meminta kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Semoga nanti Allah memberikan kemudahan dan kelancaran kepada kita dalam belajar. Nah, sekarang ini anak-anak, ini adalah keseluruhan materi yang kita pelajari, akan kita pelajari di kelas 9. Jadi dalam 1 tahun kalian akan mempelajari 4 bab atau 4 KD. Sedangkan di semester 1 nanti kalian akan mempelajari interaksi antar ruang benua Asia dan benua lainnya, serta perubahan sosial budaya dan globalisasi. Sedangkan yang bab 3 dan bab 4 atau KD 3 dan ini, jadi materi 3 dan materi 4 ini akan kita pelajari di semester genap. Coba semuanya kalian memperhatikan ini. Ini bab 1 yang kita pelajari adalah interaksi antar ruang benua Asia dan benua lainnya. Kenapa kalian harus mempelajari materi ini? Ini ada tujuan pembelajarannya. Lihat, kalian simak. Tujuannya adalah yang pertama, agar kalian semua mengetahui lokasi dan batas-batas setiap benua dengan tepat. Yang kedua adalah agar kalian semua mampu mengidentifikasi perbedaan kondisi alam setiap benua. Kemudian yang ketiga adalah kalian mampu menelaah dinamika penduduk di setiap benua di dunia. Dan yang keempat adalah kalian semua sebagai peserta didik mampu menelaah pengaruh interaksi antar benua dalam berbagai aspek kehidupan dengan tepat. Ini adalah tujuan pembelajaran. Nah, sebelum kita masuk kepada materi, kita kupas satu persatu dari pengertian di materi ini. Interaksi. Jadi, interaksi antar ruang ini sudah kalian pelajari di kelas 7 dulu.
Jadi inti dari pembelajaran, kita lanjut anak-anak. Jadi inti dari pembelajaran IPS di SMP atau MTS, platformnya atau kajian berpikirnya itu berpijak di geografi. Kenapa geografi? Karena manusia hidup itu berada dalam kajian geografis. Nah, ini interaksi antar ruang. Jadi inter berarti antar, dan aksi itu bisa diartikan sebagai hubungan. Jadi hubungan antar apa? Antar ruang. Apa yang dimaksud dengan ruang? Ruang adalah keseluruhan tempat yang berada di muka bumi dan mencakup ruang angkasa di mana manusia tinggal, di mana manusia memenuhi kebutuhannya, itu adalah ruang. Nah, terus kemudian kata berikutnya 3 dan keempat. Kenapa yang disebut adalah benua Asia, bukan benua yang lain? Jawabannya adalah sederhana sekali anak-anak. Kenapa kita mempelajari benua Asia? Karena kita tinggal di dalam ruang yang disebut dengan benua Asia. Nah, di kelas 7 dulu kalian juga sudah belajar bahwa yang dimaksud dengan benua ini merupakan daratan yang paling luas di muka bumi. Nah, jadi daratan. Apa itu daratan? Di daratan merupakan bagian muka bumi yang tidak tertutup oleh air. Sedangkan bagian muka bumi yang tertutup oleh air disebut dengan perairan. Gitu ya anak-anak ya, jawabannya ini. Nah, sedangkan benua lainnya ini tidak disebutkan. Kenapa tidak disebutkan? Karena yang utama sebagai bangsa, sebagai manusia yang hidup di ruang yang disebut dengan benua Asia, kita harus mampu berinteraksi dengan benua-benua yang lain. Karena tidak ada satu makhluk hidup pun di dunia ini yang bisa hidup seorang diri. Nah, ini. Nah, kemudian kita lanjutkan materi berikutnya. Nah, ini apa yang kita pelajari dalam interaksi antar penduduk di benua Asia? Nih, yang kita pelajari yang pertama adalah letak dan luas benua Asia dan benua yang lain sebagai penyertanya. Kemudian yang kedua adalah kondisi alam dan dinamika kependudukan negara-negara di dunia. Sedangkan pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang ini akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Nah, anak-anak semua, sekarang dilihat. Ini adalah gambar tiruan bumi atau yang kita sebut dengan globe. Ini adalah gambar peta dunia. Gambar peta dunia. Dan ini adalah nama-nama benua di dunia. Nah, coba kamu lihat, ini dalam kotak-kotak dengan warna-warna yang berbeda. Ini merupakan nama benua di dunia. Ya, kalau kalian mau menghafalkan dengan mudah nama-nama benua di dunia, itu kamu ambil dari ini C. Jadi saya ulang dulu. Nah, ini adalah untuk mempermudah kalian menyebutkan nama-nama benua. C ini untuk benua Asia. Kemudian Amer untuk benua Amerika. Afri untuk menyebut benua Afrika. Kemudian Pa ini untuk Eropa, dan Lia untuk menyebut Australia. Jadi untuk akronim penyebutan benua di dunia adalah Si, Amer, Afri, dan Pa, Lia. Di penyebutan akronim atau singkatan dari benua itu sudah berdasar kepada urutan benua berdasarkan luasnya. Jadi tadi Si, jadi Si Asia itu merupakan benua yang paling luas di dunia. Kalian lihat di sini, kenapa disebut sebagai benua yang paling luas? Karena luas wilayah benua Asia
itu 44 juta kilometer persegi. Kemudian yang kedua adalah benua Amerika. Nah, luas wilayahnya 42 juta kilometer persegi. Kemudian disusul dengan benua Afrika 30,29 juta kilometer persegi, disusul dengan benua Eropa 10,35 juta kilometer persegi, dan benua yang paling sempit adalah Australia, luasnya hanya 8,9 juta kilometer persegi. Nah, sekarang dilihat dulu, kita bahas satu-satu. Kita bahas dari benua Asia dulu, tempat kita tinggal. Di baris yang pertama ada kata posisi geografis. Apa yang dimaksud dengan geografis, anak-anak? Posisi geografis adalah posisi sebuah ruang jika dilihat dari kenyataannya di muka bumi. Nah, ini posisi geografis. Sedangkan kalau ini ada kata 80 derajat LU sampai 11 derajat LS, ini adalah posisi ruang di muka bumi berdasarkan letak astronomisnya. Maka kalian lihat, benua Asia secara astronomis terletak di antara 80 derajat LU sampai 11 derajat LS. LU itu adalah lintang utara, LS adalah lintang selatan. Jadi nih, dan 26 derajat BT sampai 170 derajat BT. BT adalah bujur timur. Dari ini bisa kita lihat, dari posisi geografis ini bisa kita lihat bahwa keseluruhan wilayah benua Asia berada di bujur timur. Nah, anak-anak semuanya, tugas kalian di rumah adalah mencari letak geografis benua Asia. Tugas kalian adalah mencari letak geografis benua Asia. Nah, untuk posisi benua Amerika, Afrika, Eropa, dan Australia akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Demikian anak-anak, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.